بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الخير نبينا محمد، بعثه الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan malam hari ini merupakan bagian terakhir dari tema Hablullahil Mamdud, ya, tentang tali Allah yang membentang, yang saya ambil dari tema ini, saya ambil dari kitab atau risalah yang ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala tahun 1430 Hijriah, Masya Allah. Tema yang saya angkat ini diambil dari risalah, ya, muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala tahun 1430 Hijriah di Dubai kalau tidak salah. Jadi risalah ini masuk di dalam Al-Jami' Al-Mu'allafat wa Rasail Syekh Abdul Razzaq. Nah, ini tema yang pertama. Jadi dari sekian sekitar 23 ya, jilid, ini jilid yang ke-15 yang membahas khusus kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, di tema Hablullahil Mamdud ini bagian yang terakhir yang akan kita bahas nanti tentang hakikat tilawah Al-Quran, ya. Yang berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Namun sebelumnya, ya, perlu kita sadari bersama bahwa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia itu hidup dalam kondisi yang jauh dari ilmu, ya, atau yang sering disebut dengan zamannya zaman apa? Jahiliyah, ya. Namun ilmu yang dimaksud itu bukan, ya, ilmu yang kita kenali sekarang, ya. Ilmu pengetahuan, ya, mereka juga, ya, ada peradabannya sendiri. Mereka juga hidup di masa atau peradaban yang juga tidak kalah dengan kita. Namun dari sisi agama, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW,
kondisi mereka disebut dengan zaman jahiliyah, dalam arti mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam. Zaman kegelapan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi manusia dengan cahaya wahyunya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummiyin, buta huruf. Allah mengutus seorang rasul kepada mereka untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah. Ya. Kitab maksudnya adalah Al-Quran, hikmah artinya sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan atau benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dan yang semisal dengan ayat ini redaksinya ada di surat yang lainnya, di surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ayat ini mungkin sering kita dengar, ya. Dan kami sering ulang-ulang, ya, perenungan terhadap ayat semacam ini. Wahyu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama ilmu syar'i kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Sungguh Allah melihat penduduk bumi, lalu Allah murka kepada mereka semuanya, baik yang Arab maupun non-Arab. Selain mereka, ya, ada yang, ya, kecuali, ya, beberapa orang dari kalangan ahli kitab. Allah juga berfirman, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Sesungguhnya jika kalian itu mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka setelah datangnya kepadamu ilmu, sesungguhnya kalian kalau begitu, kalau demikian, maka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi pentingnya kita di sini berilmu, dan orang yang menuntut ilmu, selama dia terus menuntut ilmu, mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, maka keadaannya insyaallah akan baik-baik saja. Karena betapa pentingnya ilmu, ya, begitu pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya kepada siapa yang dicintainya. Hidayah taufik, hidayah amal, itu hanya kepada orang yang dicintainya.
Artinya hanya orang pilihan yang Allah cintai, hamba-hamba pilihan yang Allah cintai. Allah memberikan materi, yaitu dunia, itu kepada siapa saja, kepada orang yang dicintainya maupun kepada orang yang tidak dicintainya, ya kan? Sesuai dengan kehendaknya. Mau orang yang diberikan dunia itu orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai, sesuai dengan kehendaknya. Namun hanya kepada orang yang dicintainya Allah berikan ad-din. Jadi di situ ada ad-dunya, ada ad-din. Allah berikan agama, ilmu agama itu hanya kepada hambanya yang dicintai olehnya. Artinya dalam masalah materi, dunia, harta, Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, mau itu dia orang yang dicintai oleh Allah maupun tidak. Jadi bukan jadi tolak ukur. Tetapi yang jadi tolak ukur adalah ad-din, agama, ya. Ilmu yang membuat seseorang itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, ya. Maka ini menjadi tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi yang jadi tolak ukur Allah cinta atau tidak seseorang itu diberikan, ya, ilmu atau agama, ya. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Adapun tambahan harta tidak. Allah tidak memerintahkan nabinya untuk apa? Meminta tambahan harta, tambahan dunia. Tapi yang Allah perintahkan kepada nabinya agar meminta tambahan ilmu, agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Padahal kita tahu, ya, di dunia ini banyak hal yang penting, ya, banyak hal yang penting. Tapi Allah tidak merintahkan untuk meminta tambahan kecuali hanya ilmu saja. Banyak hal penting ini di dunia ini, ya, memang butuh, ya, harta, butuh, ya. Tapi Allah tidak merintahkan untuk meminta tambahan harta, tambahan. Tapi yang Allah perintahkan apa? Untuk meminta tambahan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmulah orang-orang itu akan menjadi semakin takut kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang berilmulah, ya, mereka yang paling takut kepada Allah. Nah, orang kalau benar menuntut ilmunya, maka dengan ilmunya dia semakin mengenal Allah, dia semakin cinta kepada Allah, dan semakin takut kepadanya. Itulah sejatinya ilmu yang kita sering bahas, ya. Innamal ilmul khasyah, itu, ya. Sesungguhnya ilmu itu sebenarnya adalah rasa takut kepada Allah. Semakin orang itu berilmu, maka sejatinya dia semakin takut kepada Allah. Kalau dengan dia terus belajar tidak semakin menambah rasa takutnya kepada Allah, maka ada yang salah dengan ilmu yang dia belajar. Ada yang salah dengan dia cara mendapatkan ilmunya, dia menuntut ilmunya.
Karena tidak mungkin orang yang menuntut ilmu kemudian dia semakin berani sama Allah, semakin lupa diri gitu ya. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, ahli ilmu. Ya. Dalam hal ini, saking tingginya kedudukan ilmu, Allah membuat uslub yang sama di dalam membandingkan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah membuat uslub kalimat perbedaan antara, Allah bandingkan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi pola kalimatnya sama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Di dalam ayat yang lain, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ya. Kalau di surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, artinya katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu kita jawab tidak sama. Sebagaimana la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang sejati. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sejatinya dia benar-benar orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi keberuntungan, kesuksesan itu tidak bisa diukur di dunia. Keberuntungan, kesuksesan yang sebenarnya itu nanti, ketika nasib kita nanti di akhirat itu betul-betul dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, baru itu sukses yang sesungguhnya, keberuntungan yang hakiki. Banyak sekali nas, baik itu dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, yang menjelaskan akan keutamaan ilmu ini. Ya. Seperti dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia akan agamanya. Allah akan memahamkannya apa? Ad-din, yufaqihu fid din. Artinya tanda seseorang itu Allah inginkan kebaikan padanya adalah dengan dipahamkan agamanya. Dibukakan pintu ilmu dan amal, dimudahkan dia untuk menuntut ilmu serta memahami agama ini. Artinya mafhum mukhalafahnya dari hadis Nabi tersebut, kalau kita dijauhkan dari agama, kita tidak dipahamkan akan agama kita, itu menjadi tanda Allah menginginkan keburukan atas diri kita. Ya, kalau dengan dipahamkan agama itu tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, maka
Ketika kita dijauhkan dari agama, kita tidak mau menuntut ilmu, tidak mau memperdalam agama kita, sudah cukup itu menjadi tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan atas diri kita. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka dia akan dipahamkan agamanya. Jadi beruntunglah, ya. Maka tadi saya katakan apa? Insyaallah baik-baik saja selama kita masih apa? Terus, walaupun mungkin secara amal kita masih sangat kurang, ya. Tapi selama kita terus belajar, kita merasa bahwa diri kita ini belum menjadi alim, ya. Selama kita merasa bahwa kita ini bodoh, butuh akan ilmu, insyaallah, ya, keadaannya baik-baik saja. Walaupun mungkin dalam amal tadi, ya, Allah bagi karunia-Nya, ya, ada yang amalannya banyak, ada yang mungkin masih sedikit, ya, kemampuannya, ya. Tapi selama kita terus menuntut ilmu, maka keadaan kita baik-baik saja insyaallah. Karena dengan meniti jalan ilmu, seseorang akan dimudahkan jalannya juga ke dalam apa? Menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk meraih ilmu, untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ia, atau Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya. Jadi beruntunglah, berbahagialah, ya, bergembiralah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, ya, Allah masih takdirkan kita untuk terus menuntut ilmu. Tidak ada istilah apa namanya? Terlambat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal kesibukan apa profesi kita, siapapun dari kita. Selama kita masih menuntut ilmu, insyaallah dengannya dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, tentu kita merasa bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih ditakdirkan untuk terus menuntut ilmu. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita ini sudah alim, sudah berilmu. Entah karena usia kita atau karena kita sudah lama hijrah mengaji, kemudian kita merasa saya sudah lama belajar sudah. Ya. Terus belajar. Karena sejatinya orang yang alim itu yang apa? Seorang alim, orang yang berilmu itu siapa? Apakah yang dia merasa punya ilmu, merasa berilmu? Ya, jangan tertipu dengan perasaan, karena banyak perasaan yang menipu. Kita ini sering terpedaya dengan perasaan kita. Entah karena kita merasa apa sudah ya lama menuntut ilmu, atau karena sanjungan, pujian orang, ya, kita terpedaya. Sehingga kita merasa menyangka bahwa diri kita ini sudah berilmu. Padahal kata salah seorang ulama, ya, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang dikenal keilmuannya, beliau mengatakan apalah yazalul mar'u aliman ma ta'allam atau ma talabal ilm. Seseorang itu akan tetap berilmu, dia akan dikatakan alim atau dia memiliki ilmu selama dia terus belajar. Wa idza dhanna annahu alimun faqad jahil. Apabila seseorang tersebut menyangka bahwa dirinya itu alim, pada dasarnya dia adalah orang yang jahil.
Jadi jangan tertipu dengan sangkaan, sanjungan orang atau sangkaan diri kita bahwa kita ini sudah berilmu. Ini menjadi renungan kita semua bersama. Ya, khususnya al-faqir, jadi sama. Setiap kali muncul perasaan itu, ya, jangan percaya. Karena yang namanya diri kita ini, ya, akan menyangka bahwa ya yang baik-baik saja. Ya. Jadi penilaian terhadap diri sendiri itu kalau ya kita yang menilai, ya penilaian itu ya baik-baik saja gitu ya. Kita akan menilai diri kita ini ya berilmu, padahal sejatinya kita adalah orang yang bodoh kalau kita sudah menyangka diri kita berilmu. Ya. Mari sama-sama kita menyadari ya, bahwa kita ini kalau bukan Allah yang mengajari ilmu, kita tidak akan mungkin berilmu. Dan kita pun lahir dari ya perut ibu kita dalam keadaan tidak punya ilmu. Kalaulah Allah tidak mengajari kita ilmu, maka kita tidak punya ilmu. Sejatinya kita adalah orang yang bodoh. Ya. Maka ketahuilah bahwa mempelajari ilmu agama itu jauh lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Belajar ilmu agama itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, seperti salat sunnah, termasuk bacaan Al-Quran kita. Ya. Makanya ya ada sahabat Abu Hurairah atau Abu Dzar atau keduanya, ya keduanya mengatakan ya babun minal ilmi yata'allamuhu ahabbu ilayya atau halbu ilayna min alfi rak'ati tatawwu'in. Bab atau suatu pembahasan tentang ilmu yang itu dipelajari itu jauh lebih kami senangi daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ya. Kita salat sunnah sudah berapa rakaat? Ini 1000 rakaat salat sunnah bagi sahabat Abu Hurairah dan Abu Dzar, ya, itu tidak lebih baik daripada apa? Suatu permasalahan, suatu pembahasan di dalam ilmu yang dipelajari. Ya. Karena memang ya, ibadah yang dilakukan dibangun di atas ilmu itu walaupun ya sedikit, ya itu tentu jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi tidak didasari dengan ilmu, hanya modal semangat saja. Kalau sekarang itu hanya semangat saja. Ibadah mungkin minimalis ya, ibadah yang mungkin minimal gitu ya, ibadah sunnah ya. Yang kita maksud adalah ibadah sunnah yang mungkin dianggap remeh. Tapi seseorang ketika mengerjakannya berdasarkan ilmu, ya, maka itu jauh lebih baik, lebih afdal daripada ibadah sunnah yang begitu besar, begitu banyak, orang sampai takjub ya. Ya. Tapi hanya bermodal semangat saja tanpa didasari dengan ilmu. Maka ibadahnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik walaupun sedikit daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu meskipun dia banyak. Wallahu taala alam. Ya, semoga kita termasuk ya
hamba-hamba yang Allah pilih. Ya. Di antara hamba-hamba lainnya. Semoga dengan tidak hanya semangat kita di dalam menuntut ilmu, tapi usaha kita di dalam memahami ilmu yang kita pelajari dan usaha kita di dalam mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita, Allah berkenan menerima kita ya ke dalam hamba-hambanya yang dicintai olehnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sebuah kitab yang itu merupakan sebaik-baik ucapan yang Allah firmankan. Dan Allah berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran yang bahkan orang-orang yang memusuhinya itu mengakui bahwa pada Al-Quran ada kenikmatan tersendiri, ada kelezatan ya, yang kitab tersebut ya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Sebuah kitab yang membuat takjub orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki akal, bahkan sampai ahli bahasa sekalipun. Dan seterusnya sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Kitab yang dapat menggetarkan hati dan jiwa, kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, rahmat bagi orang-orang yang beriman, kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kitab yang dihormati, dimuliakan, dihargai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah angkat derajatnya. Kitab yang terdapat padanya keberkahan dari segala sisinya. Membacanya itu akan menjadikan waktu kita berkah. Membacanya akan membuat hati kita tentram, bahagia, bercahaya, dan dapat menghilangkan kesedihan, ya, kegalauan. Sebagaimana yang kita pelajari dari doa pelipur lara, apa? Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Ya. Doa pelipur lara yang kita panjatkan, yang kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang ditimpa kegalauan, kesedihan, lalu membaca doa ini, ya, di situ ada ungkapan apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan ya seluruh nama-namamu, ya, agar supaya Allah menjadikan Al-Quran, coba perhatikan Al-Quran, ya, jadikan pelipur lara, penentram jiwa, penenang hati, itu adalah Al-Quran yang dapat menghilangkan kegalauan, kesedihan,
yang bisa menjadi cahaya bagi dada kita, itu adalah Al-Quran. Ya. Demi Allah, tidak ada keberkahan yang lebih besar dari kita berinteraksi dengan Al-Quran daripada Al-Quran yang terus kita baca, senantiasa kita muliakan, yang memang sudah sepantasnya kita mengetahui keutamaan kemuliaan Al-Quran, yang sudah sepantasnya kita semangat di dalam membacanya dan berakhlak sesuai dengan tuntunannya. Sudah sepantasnya kita meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang akhlak beliau itu sebagaimana yang dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Dan memang ini menjadi cara terbaik menghadapi orang-orang yang menistakan Al-Quran, orang-orang yang tidak menghargai Al-Quran. Ya. Itu tidak perlu adu argumen. Ya. Jadi menghadapi atau melawan orang-orang yang merendahkan Al-Quran, yang tidak percaya dengan kemuliaan Al-Quran, itu sebenarnya tidak perlu dengan apa? Adu argumen. Ada saatnya, ada memang ulama yang menegakkan hujjah dengan apa? Beradu argumen, beradu hujjah. Ya. Tapi bagi kita, cara terbaik untuk melawan mereka, untuk mengimbangi kelakuan mereka, orang-orang yang memusuhi Al-Quran, adalah dengan at-takhalluq bi akhlaqil Quran, berakhlak dengan akhlak Quran. Ya. Demi Allah, keburukan orang-orang yang memusuhi Al-Quran itu sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Islam dan kaum muslimin, bagi Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quranu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia akan tetap tinggi, dia tetap akan mulia, walaupun orang-orang menistakannya. Justru orang-orang yang menistakan, menghinakan Al-Quran, dia akan dihinakan, sebagaimana orang yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan. Tinggal bagaimana kita ketika membaca Al-Quran, itu bukan hanya sekedar membaca. Ini yang paling penting, agar supaya kita benar-benar mendapatkan sanjungan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang mengimaninya, beriman dengan Al-Quran, yang mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Ada 3 hal untuk dapat merealisasikan hakikat tilawah Al-Quran ini. InsyaAllah 3 hal itu akan kita sampaikan setelah kumandang azan berikut ini. Silakan muadzin. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa keberkahan dan kebaikan yang banyak, keberkahan atau kebaikan yang sangat banyak yang terdapat pada aktivitas membaca Al-Quran, itu akan benar-benar dirasakan bagi siapa yang membaca Al-Quran itu dengan benar, dengan sebenar-benarnya bacaan. Kita tahu bahwa setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran, pahalanya berlipat ganda. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu akan dapat menambah kebahagiaan
ya, bagi hati setiap orang yang beriman. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca itu akan dapat meningkatkan, ya, keimanan. Dan setiap ayat Al-Quran yang dibaca itu akan dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang yang membaca kitabullah dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya. Istilahnya haqqut tilawah, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, yatlunahu haqqa tilawati. Membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Sebenar-benarnya bacaan atau hakikat bacaan, ya. Inna haqqa tilawah la yatimmu illa bi thalathati umur. Sesungguhnya hakikat bacaan Al-Quran itu tidak akan dapat terrealisasi kecuali dengan 3 hal ini. Al-amrul awal qiraatul Quran wa husnu tartilihi wa hifdhu ma tayassara min. Membaca Al-Qur'annya dengan tartil, ya, serta memperbagus suaranya sesuai dengan kemampuannya. Membacanya dan menghafalkannya sesuai dengan kemampuannya. Membacanya dengan tartil, wa hifdhu ma tayassara min, dan menghafalkan dari Al-Quran apa yang mudah baginya. Itu yang pertama. Al-amru tsani, yang kedua, at-tadabbur wa fahmul khitab. Jadi selain membacanya dengan tartil, menghafalkannya dari apa yang mudah baginya sesuai dengan kemampuannya, memperbagus suaranya sesuai dengan kemampuannya, maka tidak cukup hanya di situ. Seorang mukmin dituntut untuk mentadabburi, menghayati dan memahami. Jadi merenungkan makna dan kandungannya, memahami pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran yang kita baca. Karena memang tadi keberkahan Al-Quran itu tidak dapat dirasakan kecuali bagi orang yang membaca Al-Qur'annya disertai dengan tadabbur, tafahum, ya. Karena itu yang menjadi misi utama diturunkannya Al-Quran, tujuan utama diturunkannya Al-Quran agar ditadabburi. Sebagaimana ayat yang sering kita sampaikan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu ayat 29 dari surat Shad. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarak, penuh dengan berkah. Dia akan dapat dirasakan keberkahannya dari apa? Selama Al-Qur'annya dibaca dengan disertai tadabbur, direnungi makna dan isi kandungannya. Liyadabbaru ayatihi, ya, agar supaya mereka mentadabburi, yadabbaru, ya, merenungi, ya, apa di balik Al-Qur'an yang dia baca. Apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita dari Al-Quran yang kita baca, ya, apa isi kandungannya, apa pelajaran yang bisa diraih dari Al-Quran yang kita baca. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang memiliki akal itu mengambil pelajaran, ya.
Wa yakunu hammuhu wa huwa yatlu al-Qur'an laisa mata yakhtimu surah. Di sini dijelaskan yang menjadi pikirannya, ya, jadi dalam benaknya ketika dia membaca Al-Quran itu bukan kapan khatamnya, kapan saya bisa mengkhatamkan Al-Quran, kapan nih selesainya bacaan Al-Quran ini, tidak. Wa innama yakunu hammuhu wa huwa yatlul Quran mata a'qilu 'anillahil khitab. Yang menjadi beban pikirannya, yang ada di dalam benaknya ketika dia membaca Al-Quran, kapan saya bisa memahami pesan yang Allah sampaikan melalui Al-Quran yang saya baca. Mata afhamu kalam Allah. Kapan saya bisa memahami apa yang Allah pesankan dalam Al-Quran yang aku baca. Kapan ya hati ini bisa bergetar terpengaruh dengan Al-Quran yang kita baca. Kapan saya bisa mengamalkan Al-Quran ini, dan seterusnya. Makanya Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, wa man tadabbara kalamahu arafa ar-rabb azza wa jalla wa arafa 'azima sultanihi wa qudratihi wa arafa 'azima tafaddulihi 'ala al-mu'minin. Barang siapa yang mentadabburi kalam Allah, barang siapa yang merenungi firman-Nya, dia akan mengenal siapa Rabb-Nya. Dia akan tahu betapa besar agungnya kekuasaan, ya, serta ya, betapa besar karunia-Nya atas orang-orang yang beriman. Sehingga itu dapat membuat dia semangat di dalam mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa man kanat hadhihi sifatuhu 'inda tilawatil Qur'an wa 'inda istima'ihi min ghairihi. Barang siapa yang sifatnya atau yang orang tersebut kriterianya ketika dia membaca Al-Qur'an atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa. Kana al-Qur'anu lahu syifaan. Al-Qur'an itu akan dapat benar-benar menjadi obat penyembuh dari segala macam penyakit kita, apapun penyakitnya, rohani maupun jasmani kita. Jadi masalahnya bukan Al-Quran itu dibaca atau dibacakan, tapi bagaimana membacanya, bagaimana Al-Quran itu dibacakan kepadanya. Kalau dibaca dengan direnungi, disertai dengan perenungan, tadabbur, maka Al-Quran itu betul-betul akan bisa menjadi apa? Syifa. Dia tidak akan merasa bosan. Ya. Bahkan justru semakin dia apa? Bersemangat untuk terus menambah bacaan Al-Qurannya, atau terus menyimak bacaan Al-Qurannya. Dia akan menjadi semakin ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin lalai darinya. Fayaqra'u wa huwa yujahidu nafsahu 'ala tahqiqi dzalik. Dia akan terus berjuang, ya, berusaha, ya, untuk terus membaca Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam sebagian kitabnya, ya, di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, kunci, ya, kebahagiaan, ya, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Membaca satu ayat saja namun disertai dengan tafakkur, tafahum, itu jauh lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran tanpa tadabbur, tanpa tafahum. Tidak ada usaha untuk memahami, merenungi makna dan kandungan Al-Quran. Wa anfa'u lil qalbi, dan itu akan jauh lebih bermanfaat bagi hati. Wa ada'a ila husulil iman wa dzauqi halawatil Quran, dan itu akan dapat membuat seorang itu bisa meraih keimanan. Lebih mudah untuk mendapatkan peningkatan iman, dan itu akan jauh lebih bisa merasakan manisnya, lezatnya Al-Quran. Jadi satu ayat
yang dibaca lalu ditadabburinya itu bisa menyembuhkan penyakit hati kita kalau kita merenunginya, dan itu jauh lebih baik dan lebih bermanfaat daripada membaca Al-Qur'annya dengan cepat-cepat. Makanya Allah mencela orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau memperhatikan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah jangan-jangan hati mereka itu terkunci? Ini celaan. Pertanyaan tapi mengandung apa? Dzam, celaan. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Gitu ya. Atau jangan-jangan hati mereka itu terkunci? Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita semua. Ya. Jadi orang akan mendapatkan hidayah, dan memang sebab terbesar seseorang itu meraih hidayah, mendapatkan hidayah ya, ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, membacanya dengan benar, ya, dengan sebenarnya bacaan, ya, bacanya dengan tartil, diiringi dengan tadabbur. Dan memang Al-Quran itu juga bisa menjadi sebab terbesar seseorang itu dijaga dari hal-hal yang dikhawatirkannya, dari hal-hal buruk yang dapat menimpanya. Al-Quran yang dibaca dengan demikian maka akan menjadi pelindung dari setan dan bala tentaranya. Ya. Seorang yang beriman, mereka hanya meminta perlindungan kepada Allah, ya, dan meminta perlindungan dengan perantara firman-Nya dari segala macam gangguan setan. Ya. Oleh karena itu, hal yang ketiga agar dapat merealisasikan hakut tilawah di sini adalah dengan mengamalkannya. Ini sebagai bentuk pengagungan kita, ya, sebagai bentuk penghormatan kita bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca dan dipahami, tapi lebih jauh dari itu tujuan akhirnya agar bagaimana Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita pahami itu dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Maka dari sini, ya, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian agar kita mengagungkan Al-Quran, ya, kita muliakan Al-Quran dengan mempelajarinya, dan juga kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kita buat anak-anak kita itu mencintai Al-Quran, sehingga mereka senantiasa membacanya, menghafalkannya, ya, dan terus mempelajari ilmunya sepanjang hayat mereka. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang, ya, sukses, ya, beruntung dengan melakukan hal ini. Demikian, ya, apa yang bisa kita, ya, bahas, ya. Sebenarnya masih banyak tentang al-amalu bil Quran di sini, ya. Namun, ya, secara ringkas cukup sampai di sini, ya. Karena di sini dikatakan wa innal kalam 'alal Quran wa fadlihi wa thimari wa athari wal adab alladhi yanbaghi an yakuna 'alaiha al-'abdul mu'min ma'a wasi'un jiddan. Berbicara tentang Al-Quran, keutamaannya, ya, buah yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa diraih, serta bagaimana seorang hamba yang beriman itu berakhlak, beradab dengannya, itu wasi'un jiddan, ya, itu sangatlah luas, ya. Namun demikian, ya, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, ya, as'alullaha ta'ala Rabbal Arshil Azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya
wa bi annahu alladhi la ilaha illa hu an yaj'ala al-Qur'an al-Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a hazanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa an yaj'alana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullah wa khassatuh wa an yanfa'ana bil-Qur'an wa an yaj'al al-Qur'an hujjatan lana la 'alaina wa an yuwaffiqana litadabburihi 'ala al-wajhi alladhi yurdihi wal 'amali bihi wa an yaj'alana min ahli as-sa'adati wal fawzi fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Arsy yang agung, dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, yang luhur. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada sesembahan yang patut disembah, yang patut diibadahi kecuali hanya Dia, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an pelipur lara kita, cahaya bagi dada kita, menjadi penghilang dari segala macam kesedihan dan kegundahan kita. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semua termasuk ahli Al-Qur'an, yang mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih manfaat Al-Qur'an, meraih syafaat Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi pembela kita, hujjah bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mentadabburinya dan mengamalkannya, dan menjadikan kita termasuk ahli sa'adah wal fawzi fid dunya wal akhirah, orang-orang yang bahagia, sukses dunia dan akhiratnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.